Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat semuanya yang tercinta karena Allah Subhanahu wa taala, adik-adikku, murid-muridku, anak didikku, semuanya yang kita cintai, yang kita rindukan, yang senantiasa kita sanjung kalian dalam setiap doa di bulan suci Ramadan ini, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat, hidayah, ampunan, maghfirah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan yang bulan yang penuh berkah ini kita mendapatkan maghfirah, ampunan, dan mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh amal ibadah kita diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda, dan kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, hendaknya di bulan suci yang mulia ini kita senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta amal-amal soleh, ibadah kita, baik ibadah yang sifatnya tuntunan secara syariat yang sudah disunahkan, ya, yang sudah sangat dianjurkan, baik yang sifatnya ibadah-ibadah, ya, yang mahdhah, yang sudah termaktub dalam syariat Islam, maupun ibadah-ibadah yang secara insaniyah, ya, secara insaniyah. Begitu banyak contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan untuk saling tolong menolong, ya, kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, kita dianjurkan untuk mendekatkan kepada fakir miskin, ya, kita dianjurkan untuk menengok dan melihat tetangga kita kiri kanan. Apakah mereka yang dalam keadaan bulan puasa ini, ya, dalam keadaan adanya pandemik corona ini, apakah mereka memiliki kebutuhan sehari-hari untuk bekal mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya? Apakah mereka hanya memiliki air minum, segelas air untuk bekal berpuasa mereka, ataukah mereka kekurangan segalanya? Nah, kita dianjurkan untuk menengok dan menolong sesama muslim. Selain itu, ya, kita juga dianjurkan untuk memuliakan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Ya, yang pertama falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Nah, Ramadan ini adalah tamu kita, ya. Ramadan ini adalah tamu kita. Jangan sampai tamu Allah ini, ya, yang kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama bulan Ramadan, jangan sampai kita lalaikan, ya, adik-adik tercinta. Jangan sampai kita lalaikan tamu Allah yang begitu agung ini akan pergi begitu saja. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya, ya. Jangan sampai kita merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita
memperbanyak amal soleh, sementara tetangga kita kiri kanan tidak kita muliakan, tidak kita lihat, tidak kita tengok. Mereka punya apa kita tidak tahu. Mereka hanya memiliki seteguk air saja kita tidak tahu. Atau mereka kelaparan kita juga tidak tahu. Atau mereka dalam kesedihan juga kita tidak merasakan. Ya, ini yang menjadi muhasabah kita bersama. Nah, adik-adik yang tercinta, sahabat-sahabat semuanya, para pendengar, ya, para kaum muslimin dimanapun kita berada, pada kesempatan yang bahagia ini, di sela-sela kesibukan kita, ya, di sela-sela aktivitas kita, di sela-sela bulan puasa ini, kita akan sedikit mengkaji, ya. Kita akan sedikit bersama-sama belajar tentang sirah nabawi, yaitu perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau berdakwah itu, apa saja yang beliau lakukan, apa saja yang beliau temui, ya. Ketika beliau dalam perjalanan hidupnya, apa saja yang bisa kita petik, ya, kita jadikan uswah hasanah, kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita. Kita contoh dari perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik yang tercinta, sehat semua ya di rumah ya. Jangan sampai kita malah bulan suci Ramadan ini kita tidak bisa melaksanakan puasa, kita tidak menjaga kesehatan kita, maka jagalah baik-baik diri kita ya. Pada kesempatan hari ini kita lanjutkan sedikit terkait pembahasan yang lalu, ya. Dulu pernah saya sampaikan pada pertemuan yang dulu, ya, tentang Fathul Mekah. Apa itu Fathul Mekah? Ya, pembebasan kota Mekah. Ya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, ya, seorang ulama yang besar, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan kemenangan terbesar pada zaman Rasulullah itu adalah Fathul Mekah, ya. Kemenangan terbesar, dan tidak ada pertumpahan darah satu tetes pun, ya. Dan di saat itu adalah pembebasan, yaitu hilangnya asnam, sesembahan, patung-patung sesembahan di sekitar Ka'bah dan di dalam Ka'bah. Ada jumlahnya, ada 360 Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wahyu tentunya, ya, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah keajaiban, ya, keajaiban yang bisa kita lihat. Beliau hanya dengan menunjuk, ya, menunjuk patung dengan anak panah saja, ya. Ketika beliau memasuki kota Mekah, beliau memasuki wilayah Al-Haram, Masjidil Haram di sekeliling Ka'bah, masuk ke Ka'bah, beliau hanya menunjuk dengan busur panah, ya, ditunjuk busur panah gini, patungnya akan roboh sendiri, ya. Ini sebuah keajaiban. Ini pertunjukan ini adalah benar-benar yang namanya wahyu Allah Subhanahu wa taala, bahwa benar beliau diangkat sebagai rasul, ya. Baik, adik-adik yang kami cintai, ya, Fathul Mekah kemarin sudah selesai kita bahas, ya. Ada sekitar 10.000 kaum muslimin yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah Fathul Mekah ternyata masih ada peperangan, ya, masih ada peperangan, ya. Ketika orang-orang Quraisy semuanya itu sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin, Mekah sudah dibebaskan, tapi ternyata masih ada peperangan, masih ada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini sunnatullah yang akan terjadi hingga akhir zaman, hingga sampai kiamat nanti, ya. Akan senantiasa ada. Allah ciptakan musuh untuk apa? Untuk menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil, untuk melihat mana yang benar-benar berada di jalan Allah Subhanahu wa taala atau
yang berada di jalan musuh-musuh Allah. Ini Allah ciptakan sengaja untuk menguji kaum muslimin, ya. Liyamizahullahul batil, ya. Dalam surat Al-Anfal. Baik, adik-adik yang tercinta, hari ini kita akan membahas tentang peperangan Hunain, ya, Hunain. Masih ingat ya? Ini ada buku, ya, kalau kemarin warna hijau Ustadz bawa, nah sekarang ini ada buku terjemahan kitab Ar-Rahiqul Maktum, ya, karya Syekh Safiur Rahman Al-Maghfuri. Bagus sekali. Ya, ini terjemahannya. Ya. Ada banyak tentang sirah Nabawi. Nah, di sini tentang perang Hunain, ya. Suatu ketika, ya, saya singkat saja tentang latar belakangnya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Mekah, beliau melakukan umrah, membebaskan membebaskan Mekah, dan kemudian orang-orang Quraisy, ya, berbondong-bondong masuk Islam. Ya, ketika itu pasukan muslimin dari memasuki Mekah itu jumlahnya 10 orang. Kemudian ketika nanti perang Hunain jumlahnya kaum muslimin adalah 12.000 orang, ya, 12.000 orang, ditambah yang 10.000 dari berangkat dari Madinah, ditambah 2.000 dari Mekah, orang-orang Quraisy, ya, 2.000 yang baru saja masuk Islam. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah sedang umroh, ya, pada bulan suci Ramadan juga, ya, Fathul Mekah terjadi bulan suci Ramadan. Beliau 19 hari di Mekah. Terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di daerah Hunain, ya, di sana ada Bani Saqif dan ada Bani Hawazin. Nah, Bani Saqif dan Bani Hawazin ini adalah bani yang kuat sekali, ya. Beliau Bani Saqif ini dan Bani Hawazin ini berada di daerah Taif, ya. Daerah Taif itu sekitar jaraknya 70 km dari Makkah Al-Mukarramah jaraknya. Nah, Bani Taif ini berada di bukit, ya, bukit-bukit Taif di sana. Kita ingat dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syiar ke Taif dulu dilempari batu, ya, dilempari kotoran, ya, ditolak dulu pernah dakwah ke Taif. Dan sekarang ketika orang-orang Taif mendengar bahwa Mekah sudah ditaklukkan oleh Islam, ya, orang-orang Taif tidak terima. Ya, di sini di Taif ini ada Bani Saqif dan Bani Hawazin, itu yang terkuat. Nah, mereka kemudian bersepakat, ya, kalau Mekah sudah ditaklukkan, orang-orang Quraisy sudah pada masuk Islam, terus bagaimana dengan nasib kita? Ya, kemungkinan besar kita juga akan diserang oleh orang-orang Islam pengikut Muhammad, kata orang-orang Bani Saqif, ya, kata orang-orang. Akhirnya mereka berunding, dan jumlah mereka ini banyak, 30 ribuan, ya, 30 ribuan, banyak sekali. Akhirnya mereka berunding, kemudian mereka menyusun siasat, mereka akan memerangi kaum muslimin. Mendengar ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung persiapan. Daripada mereka, ya, orang Bani Taif dan Bani Saqif dan yang lainnya, ya, banyak, ya, diantara ada Bani Hilal, ada Bani Nasr, Bani Jusyam, Bani Sa'ad bin Bakar, ya, mereka bersekutu, ya. Kemudian daripada mereka datang ke Mekah, kemudian nanti terjadilah pertempuran di Mekah, sementara orang-orang Mekah ini baru saja masuk Islam, ya. Kemudian nanti imannya mereka akan berubah, orang-orang Mekah. Daripada terjadi seperti itu, lebih baik kaum muslimin datang dari Mekah menuju ke Taif. Ini terjadi pada tanggal 9. Perjalanannya itu selama 4 hari. 4 hari dari Mekah ke Taif. Itu dari Mekah ke Taif biasanya ditempuh hanya dengan 2 hari sampai. Tapi ini
sekitar 4 hari karena saking banyaknya orang, 12.000. Kemudian sampailah di lembah Hunain. Di lembah Hunain. Lembah Hunain ini antara Taif dan Mekah. Sampailah di lembah Hunain. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang dari yang mau nyerang Islam tadi sudah sampai duluan. Pemimpin mereka bernama Malik bin Auf, ya. Malik bin Auf ini masih muda, energik. Ya, masih muda sekali. Umurnya 24 tahun. Tapi dia punya kewibawaan yang tinggi dan dia adalah pemimpin dari suku-suku di daerah Taif. Ya, suku Hawazin terutama. Nah, tapi orang-orang musuh Islam ini tadi sudah sampai di lembah Hunain duluan. Sudah memasuki, sehingga mereka menyusun strategi. Mereka menyusun strategi di lembah Hunain. Kaum muslimin sampai di Hunain itu, sampai di lembah Hunain itu pada malam hari, ya, malam mau subuh itu. Jam-jam 3 mau subuh lah, ya. Masih petang. Memasuki Hunain. Perjalanannya sampai 4 hari. Kalau kita sekarang sudah ada pesawat mudah, tapi semua transportasi pada pandemi corona ini tidak boleh digunakan, ya. Ini adalah musim corona. Tapi teknologi sekarang sangat canggih. Tapi apa yang terjadi kalau kita lihat ketika sudah ada wabah, ya, menyebar, transportasi semuanya dihentikan. Ya, ini adalah hikmah di bulan suci yang mulia ini, supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak mengaji Al-Qur'an ini, ya. Kembali ke perang Hunain. Ya, yang terjadi pertama di lembah Hunain. 12.000 kaum muslimin masuk ke lembah Hunain, tapi kalah dengan orang-orang dari Bani Hawazin dan Sakif, pimpinan Malik bin Auf. Kalah, benar kalah. Ya, 12.000 ini diabadikan dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 23 kalau nggak salah, 23 sampai 25. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma Hunain. Ya, sungguh Allah telah menolong kalian hai Muhammad dan pengikutnya fi mawatina katsiratin. Dari setiap mawatin, ya, waton, di setiap bangsa-bangsa, ya, setiap wilayah-wilayah peperangan. Di setiap wilayah yang banyak, perang Badar kita menang, perang Khaybar, ya, perang yang lain kita banyak yang menang, ya. Fi mawatina katsiratin wa yauma Hunain, ya, yauma Hunain, dan perang Hunain ini. Perang Hunain ini awalnya kalah. Kenapa? Ya, karena banyak faktor, ya. Di sini Allah menunjukkan jumlah kita yang banyak itu tidak ada artinya. Jumlah yang banyak itu bukan kemenangan kita bukan pada jumlah, tapi pada kualitas, ya. Ketika kaum muslimin memasuki lembah, ternyata apa? Musuh-musuh Islam itu sudah siaga semua. Mereka di gundukan-gundukan pasir sudah menyiapkan panah-panah semuanya itu. Ketika masuk lembah, kaum muslimin banyak yang dipanah, ya. Akhirnya apa? 12.000 itu kocar-kacir semua, ya. Kocar-kacir. Terus kemudian Rasulullah mengambil arah ke barat, ya. Ke barat itu bersama beberapa para sahabat. Ada satu riwayat yang meriwayatkan bahwa yang mengikuti Rasulullah itu tidak sampai 100, tinggal tidak sampai 100 lagi, ya. Suatu riwayat yang lain yang terkecil adalah tinggal 12 orang, ya. Yang lainnya kocar-kacir, ya. Padahal apa yang dibawa oleh musuh-musuh Islam, pimpinan Malik bin Auf tadi, itu adalah anak-anak mereka, ya, anak-anak Bani Sakif dan, ya, pokoknya Bani Sakif, Hawazin, Bani Jusam dan Bani Hilal, yaitu anak-anak, ya, anak-anak kecil, istri dibawa semua, unta, domba. Perang itu seperti mau hijrah, mau pindah gitu, ya, mau mengungsi, dibawa semuanya.
Bahkan ada orang buta yang ahli perang dari musuh, ya, dari anggotanya Malik bin Auf tadi, yang menyampaikan nasihat kepada pimpinannya, yaitu Malik bin Auf, menyampaikan nasihat. Ini orang buta tapi ahli perang, berkali-kali perang, ya, namanya Dzuraid bin As-Simah, ya. Dzuraid ini orang buta tapi dia ahli perang. Dia menyampaikan, wahai Malik, ya, kurang lebih ceritanya demikian. Apakah kita mau perang? Iya. Siapa yang kita lawan? Pengikut Muhammad dan pengikutnya. Ya. Kok saya dengar kita mau perang ini kok bawa ada suara unta, suara domba, suara perempuan, ya, suara anak-anak kecil. Nah, mau perang apa mau? Kita mau hijrah, mau pindahan gitu. Tapi apa kata Malik bin Auf? Kita bawa ini semua supaya saya bermaksud membawa ini, memerintahkan mereka supaya tidak ada yang lari, ya. Tidak ada yang lari sedikit pun. Supaya kalau kita benar-benar habis-habisan gitu. Tidak ada yang lari dari perintah saya, katanya gitu. Akhirnya apa, dibawa semua. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar berita ini bahwa musuh-musuh Islam itu membawa semua, ya, unta, domba, semua hartanya dibawa, apa Rasulullah sampaikan ketika perjalanan perang? Rasul sampaikan, insya Allah, dengan senyum, ya, Rasulullah menyampaikan, insya Allah semua itu akan menjadi ghanimah kita, gitu. Ya, insya Allah akan menjadi ghanimah kita. Ghanimah atau ghanimah? Ghanimah adalah harta yang didapat ketika peperangan, ketika musuh Islam kalah, ya, ketika musuh kita kalah. Nah, harta-harta yang kita dapatkan termasuk senjata-senjata perang itu ghanimah, ya, itu boleh kita ambil. Tapi orang Islam tidak boleh membunuh anak kecil, orang tua dalam perang, ya, orang yang sudah tua renta, kemudian wanita, ya, tidak boleh membunuh itu, ya. Hanya mereka boleh ditawan saja, tidak boleh dibunuh. Dalam aturan Islam tidak boleh membunuh orang tua renta, kemudian anak-anak, kemudian para wanita, tidak boleh, ya. Ini hanya boleh ditawan. Kalau musuh Islam tidak. Kalau orang-orang musyrik tidak ada aturan mereka. Semua halal mungkin seperti itu, tapi kita tidak. Kenapa? Karena orang-orang yang non-Islam pun itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada yang tahu suatu saat mereka masuk Islam, menyembah Allah Subhanahu wa taala, berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada yang tahu. Nah, kalau muslim tidak, ya. Muslim ada aturannya jelas. Ketika orang-orang Islam, kaum muslimin kalah pada perang Hunain, ya, di lembah Hunain ini kocar-kacir, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat yang baru saja masuk Islam sebelum Fathul Mekah, paman Rasulullah sendiri. Siapa namanya? Masih ingat? Ya, Abbas, ya, Abbas yang baru saja masuk Islam ketika sebelum Fathul Mekah. Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, Abbas ini sahabat Rasulullah, ya, paman Rasulullah ini memiliki suara yang lantang, ya. Panggillah ashabus suffah, ya, Rasulullah memerintahkan, ya, panggillah mana orang-orang yang mengikuti baiat, ya, seperti itu, dipanggil. Nah, ketika dipanggil maka mereka orang-orang Bani Ansor, ya, orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin ini pada datang, ya, diteriaki, kita di sini gitu, ya, pada datang semuanya, langsung lari ke Rasulullah. Nah, ketika sebagian mengikuti Rasulullah ini, ya, orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin, ya, sebagian, kemudian sebagian ada lagi yang mengejar musuh, ya, mengejar musuh dari kelompok kelompok musuh tadi. Mereka juga pecah, ya, ada yang musuh tadi itu ada yang lari. Ya, baik, ya, kita lanjutkan. Tadi maaf ada sedikit intermezzo, sedikit iklan, ya. Kita lanjutkan. Tadi sampai kepada panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari melalui sahabat paman beliau Abbas. Kemudian ketika Rasulullah memanggil seperti itu,
Kemudian Rasulullah mengambil kerikil ya, pasir itu. Pasir kemudian melemparkan ke musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sambil berdoa. Nah, hanya melempar saja. Hanya melemparkan pasir. Maka Allah turunkan kekuatan ya melalui malaikat-malaikatnya. Hanya melempar saja, kemudian pasukan musuh sudah mulai kocar-kacir. Nah, di situ ada yang lari ke Taif ya. Nanti ada yang lari ke Taif. Mereka kaum ya musuh tadi ada yang pecah menjadi 3. Lari ke Taif, kemudian lari ke Autos ya. Autos ini dekat dengan Hunain ya, ada lembah juga tapi dekat dengan Hunain. Kemudian ada yang lari ke Nakhlah. Ya, Nakhlah. Nah, di Nakhlah ini masih dikejar oleh beberapa pasukan kaum muslimin ya. Orang-orang Islam itu masih dikejar. Tapi yang ini nanti enggak, pasukan yang mengejar ini tadi enggak kembali ke panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dipimpin, yang mengejar ini adalah pemimpinnya adalah dari orang Islam, yaitu Amir ya. Pemimpinnya adalah Amir al-Ash'ari ya, Abu Amir al-Ash'ari, maaf. Tapi Abu Amir al-Ash'ari ini nanti terbunuh ya di Nakhlah ya, ketika mengajar pasukan Hawazin ya. Ketika mengejar pasukan Hawazin ini, Amir ya, Abu Amir al-Ash'ari ya, ini terbunuh, kemudian digantikan oleh saudaranya yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Nah, yang lari ke Autos tidak dikejar ya, sudah tidak dikejar. Kemudian yang lari ke Nakhlah sudah ditaklukkan. Kemudian tinggal yang lari ke Taif ya. Yang lari ke Taif ini ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengejar mereka ya. Kemudian Malik bin Auf ini ya, para pembesar-pembesarnya musuh tadi yang lari ke Taif. Di sana ada benteng-benteng besar Taif ya. Benteng-benteng yang begitu kuat, mereka lari ke sana. Masuk ke dalam benteng mereka ya. Sembunyi supaya aman. Tapi masih kita kejar ya. Kenapa? Karena perang kalau tidak diselesaikan nanti akan terus menerus ya, akan terus menerus. Mereka akan membuat kekuatan terus ya, sampai benar-benar mereka akan menyatakan bahwa kalah. Kemudian mereka mengakui kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah watak-watak ya dalam peperangan ya, sifat-sifat dalam peperangan ya. Dan ketika sampai di Taif ya, perang itu sampai di Taif masih berkelanjutan ya. Mayoritas pelarian orang Hawazin dan Sakif tadi masuk ke dalam masuk ke dalam benteng. Sementara harta mereka, anak-anak ya, dan wanita-wanita istri mereka ya, itu sama kaum muslimin itu ditahan ya, ditahan di daerah Ji'ranah ya, daerah Ji'ranah. Hartanya menjadi harta rampasan perang ya. Kemudian anak istri, orang tua menjadi tawanan, dan tawanan itu tidak boleh dibunuh. Aturan Islam tidak boleh dibunuh begitu saja ya. Ini dalam perang, situasi perang pun kita tidak boleh membunuh. Ini dalam perang loh ya, beda kalau di Indonesia ini. Negara kita ini negara aman sentosa. Orang mau cari duit bisa. Kalau dalam perang nggak seperti itu. Kita lihat negara Irak misalkan, negara Suriah, negara Timur Tengah yang perang, Libya ya. Seperti itu keadaannya. Kok boro-boro mereka mau belajar seperti kita, belajar dengan tenang ya. Kok boro-boro mereka mau mencari rezeki ya.
kondisinya seperti itu mengenaskan kalau dalam perang. Beda dengan kondisi aman tentram seperti kita. Maka kita kalau dalam kedamaian, keamanan ini harus benar menjaga, harus banyak-banyak bersyukur, belajar ya. Harus yang mencari rezeki, carilah rezeki yang halal, yang beribadah, laksanakanlah ibadah sebaik mungkin. Yang ketika kita di rumah sedang lockdown seperti ini, laksanakanlah aktivitas yang bermanfaat ya, yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Khalid bin Walid itu ikut ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengejar pasukan yang lari ke Taif tadi bersama 1000 prajurit, bayangkan. Nah, Khalid bin Walid ini tadinya ikut ke Nakhlah ya, Nakhlah yang menyerang tadi, yang menyerang bersama Abu Musa al-Asy'ari, Abu Amir al-Asy'ari tadi. Nah, setelah itu Khalid bin Walid kembali mengejar Rasulullah, ikut ke Taif. Nah, di sini mereka memasuki benteng ya, kaum lawan Islam tadi, pimpinan Malik bin Auf tadi memasuki benteng, dan bentengnya itu ternyata sangat kuat sehingga orang-orang Islam hanya bisa mengepung dari luar ya, hanya bisa mengepung, tidak bisa menyerang, tidak bisa menerobos benteng. Sehingga padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memerintahkan untuk memakai senjata yang terkuat waktu itu, yang terhebat ya. Waktu itu senjatanya bukan seperti kita, nuklir apalagi ya, pesawat-pesawat tempur yang hebat, tidak ya. Waktu itu belum ditemukan. Dulu namanya adalah manjanik ya, manjanik. Kalau kita melihat filmnya apa itu, menaklukkan Romawi ya, yaitu itu pakai manjanik ya. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pakai manjanik, tembus pakai manjanik ya, yang batu besar itu dipanaskan, dilempar itu, ternyata masih tidak jebol bentengnya. Nah, kita serang, justru malah kita malah banyak korban. Akhirnya apa? Dikepung saja, dikepung sekitar ada yang mengatakan 20 hari ya, paling sedikitnya ada yang mengatakan 10 hari, dikepung sekitar 10 hari, tapi mereka tidak keluar-keluar ya. Akhirnya ada yang menasihati Rasulullah, seorang sahabat ya, wahai Rasulullah, mereka itu adalah ya, mereka itu tidak berbahaya kalau kita tinggalkan ya, tidak membahayakan kita ya, seperti itu. Kemudian mereka itu tidak rubahnya seperti lubang ya, di dalam lubang. Jika kita mengepung mereka, mereka itu tetap bertahan dengan aman karena kita tidak bisa menembus bentengnya ya. Kemudian kalau kita tinggalkan ya, mereka itu tidak membahayakan kita. Akhirnya apa? Akhirnya singkat cerita ya, kita kepung, tidak kita lawan, tidak bisa, akhirnya kita tinggalkan. Terus kemudian kaum muslimin menuju Ji'ranah ya, tempat tadi harta rampasan perang. Kemudian Rasulullah membagi-bagikan harta rampasan perang. Begitu banyak ya harta yang dibagikan ya. Abu Sufyan, masih ingat kan ya, tokoh yang bernama Abu Sufyan, pimpinan Quraisy ya, yang ketika Fathul Mekah, sebelum Fathul Mekah diajak oleh paman Rasulullah Abbas itu menemui Rasulullah, kemudian masuk Islam. Abu Sufyan diberikan harta rampasan perang itu yang bernama ghanimah ya, sekitar 100 ekor unta, banyak sekali, dan 40 uqiyah ya, uqiyah, dan 100 ekor unta, banyak ya. Tapi masih minta lagi, padahal baru masuk Islam. Wajar ya, wajar, imannya belum kuat waktu itu. Orang yang baru masuk Islam itu imannya belum kuat ya. Abu Sufyan mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana dengan anakku Yazid ya. Kemudian sama Rasulullah dikasih lagi sebanyak 100 ekor unta lagi, dan seterusnya. Enak ya kalau seperti itu ya. Sampai semuanya itu orang-orang yang baru masuk Islam itu dapat, semuanya dibagi oleh Rasulullah ya. Kemudian orang-orang Ansor, tahu orang-orang Ansor ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, orang-orang yang menolong
orang Muhajirin ini namanya orang Ansor. Orang-orang Ansor ini ada sedikit rasa bagaimana kok Rasulullah membagikan ke orang-orang Quraisy dulu, orang-orang yang baru masuk Islam, sehingga ada selentingan kata-kata dari mereka mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berpihak kepada sukunya. Ya. Rasulullah berasal dari orang Quraisy, ya, dari Bani Muthalib, dari Bani Hashim, ya, dari Bani Quraisy. Rasulullah sudah mulai berpihak ke orang-orang sukunya. Tapi apa? Kemudian orang-orang Ansor ini dikumpulkan kembali ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di sebuah tempat gitu, dikumpulkan, kemudian diajak berdiskusi bersama, disampaikan, ya, beliau berkhutbah, ya. Begitu syahdunya beliau berkhutbah, menyampaikan, wahai orang-orang Ansor, ya, tidakkah engkau percaya bahwa aku ini utusan Allah, bahwa Allah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya? Bala ya Rasulullah, sungguh benar wahai Rasulullah, ya. Tidakkah engkau percaya bahwa kemenangan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala? Iya benar ya Rasulullah. Wahai orang-orang Ansar, tidakkah engkau meyakini bahwa aku ini utusan Allah? Benar ya Rasulullah. Itu orang mereka menyampaikan. Tidakkah engkau mencintai bahwa Nabi Muhammad ini adalah kekasih Allah, ya, kekasih Allah? Kalau Rasulullah meminta dulu berdoa, ya, bahwa ketika Rasulullah berdakwah ke Taif secara terang-terangan, meminta dan berdoa kepada Allah, langsung dikabulkan. Ya Allah, misalkan, hancurkanlah orang-orang Taif, maka Allah kabulkan. Tapi tidak, ya, begitu jiwa rahmahnya, jiwa kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Begitu mereka orang-orang Ansor disadarkan bahwa dunia seisinya ini adalah milik Allah semata. Rasul nggak minta apa-apa, ya. Harta rampasan ghanimah, ya, ini tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang-orang Ansor mau mencari harta, ya, mau memupuk, ya, mau memundi-mundi, mau di dalam hidupnya hanya mau menimbun-nimbun harta seperti orang-orang Qarun, Fir'aun, ya, zamannya Nabi Musa? Tidak, ya, karena harta benda ini tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya. Mereka disadarkan bahwa wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa sesungguhnya negeri akhirat adalah lebih baik dan kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih utama. Di dunia tidak ada artinya. Memang iya, terlihatnya enak memiliki harta banyak, punya harta onta yang banyak, sekian gini-gini, tapi tidak, ya. Di akhirat itu kalau kita tidak menjalankan sebaik-baiknya harta titipan Allah Subhanahu wa taala itu, maka tidak ada artinya, ya. Ya, sebaik-baik harta yang kita miliki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah harta yang kita salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan yang mulia ini, kita banyak-banyak bersedekah, ya. Banyak-banyak menolong sesama, banyak-banyak menolong orang-orang yang kekurangan di antara kita. Apalagi di musim wabah ini, ya. Tentu kita harus banyak-banyak beramal soleh. Kemudian setelah itu Rasulullah kembali melaksanakan umrohnya ke Madinah, ke Mekah, ya, ke Mekah. Sebelum kembali ke Madinah, Rasulullah kembali menjalankan umrohnya. Setelah itu kembali ke Madinah, ya. Ketika Rasulullah di Mekah, baru orang-orang Hawazin tadi yang sembunyi dari bentengnya kemudian menemui Rasulullah. Apa yang terjadi? Mereka berbondong-bondong untuk masuk Islam, ya. Orang-orang Quraisy sudah ditaklukkan, sudah masuk Islam. Kesombongan apa lagi di Jazirah Arab sudah tidak ada. Padahal Jazirah Arab itu ikonnya, ya,
ikon suku mereka itu adalah orang-orang Quraisy. Pemimpin-pemimpin mereka itu adalah orang-orang Quraisy. Kalau sudah orang-orang Quraisy yang begitu berwibawa, begitu memiliki budi pekerti yang baik ya, meskipun mereka masih menyembah berhala, memiliki tatanan yang baik, mereka saja sudah masuk Islam. Lalu bagaimana dengan orang-orang nomaden ya, orang-orang yang berpindah-pindah di Jazirah Arab, suku-suku yang berpindah-pindah itu pasti akan mengikuti. Iya benar, ketika Rasulullah SAW kembali ke Madinah, berbondong-bondonglah suku-suku di tanah Arab datang ke Rasulullah untuk memeluk agama Islam. Itu strategi dakwah beliau ya, strategi dakwah beliau seperti itu. Pemimpin-pemimpinnya dulu yang didakwahi ya, lalu bawahan-bawahannya akan masuk Islam. Itu adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bulan mulia ini ya penuh barokah bagi kita. Pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari perang Hunain ini ya? Pelajaran apa sebenarnya yang bisa kita petik? Allah Subhanahu wa taala membebaskan, memberikan kemenangan kepada kaum muslimin pada Fathul Mekah ya, sehingga diabadikan dalam surat Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya Allah telah memberikan kemenangan kepada engkau wahai Muhammad dan pengikutnya, laka fatham mubina ya, pemenangan yang begitu besar, kemenangan yang begitu besar ya. Kemudian di Hunain jumlah kaum muslimin 12.000, tapi kalah ternyata. Tapi apa? Setelah itu tinggal 12 yang bersama Rasulullah ya, paling sedikitnya tinggal 12, tidak ada 100. Kemudian Allah berikan pertolongan kembali kepada kaum muslimin, Allah berikan kemenangan kembali. Bahkan harta-harta rampasan, ghanimah-ghanimah itu begitu banyak kaum muslimin dapatkan. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini ya? Adik-adik yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala ya. Pelajaran yang utama itu adalah ya, dijelaskan oleh keajaiban firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah tadi ya, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah wa yauma hunain id a'jabatkum kasratukum ya. Ini pelajaran yang utama ya. Orang-orang Islam waktu itu karena jumlahnya banyak ya, ngaturnya juga susah. Perjalanan hanya 2 hari biasanya, ditempuh sampai 4 harian. Ngaturnya juga susah kalau sudah banyak. Golongannya juga macam-macam. Nah, ketika banyak seperti ini, mulailah ada kesombongan di antara pasukan kaum muslimin. Mulai ada timbul kesombongan. Mereka merasa takjub, sombong ya. Oh, kita pasti menang, jumlah pasukan kita banyak ya. Apa yang terjadi tapi falam tughni ankum syai'a ya, maka tidak ada manfaatnya. Banyak itu tidak ada manfaatnya. Jumlah kuantitas itu tidak ada artinya. Ternyata apa? Kalah 12.000 itu kalah, kocar-kacir di lembah Hunain ya. Tinggal hanya segelintir saja ya. Karena apa? Karena kesombongan ya. Maka kita hindari sifat kesombongan ini. Jangan sampai kita merasa sombong, jangan sampai kita merasa takjub dengan diri kita sendiri, padahal itu hanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya titipan ya. Kemudian apa? Kalau orang sudah kalah ya, pikirannya akan sempit ya. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat ya. Pikirannya akan sempit. Waduh, bagaimana ini? Kita kalah. Akhirnya apa? Bercerai-berai kalau sudah kalah seperti itu. Nah, sifat sombong ini harus kita hindari, karena kita tidak ada yang tahu esok hari apa yang akan terjadi. Oh, besok sudah hilang corona seperti ini. Kita di rumah saja gini-gini. Oh, belum tentu. Kita harus senantiasa bermuhasabah. Kita harus senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari sifat kesombongan ya. Kita senantiasa harus terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada
yang tahu kejadian esok hari. Tidak boleh kita sombong, kita merasa menang, kita merasa banyak, tidak boleh, ya. Akhirnya apa? Ya, tadi bercerai-berai, lari kita, ya. Bumi yang luas terasa sempit, kemudian kita lari bercerai-berai, ya. Kemudian Allah memberikan kemenangan. Sebabnya apa? Ya. Sebabnya summa, ya tadi walaitu mudbirin, kita lari bercerai-berai. Kemudian summa anzalallahu sakinah ala rasulih. Tapi dalam keadaan seperti itu Rasul tetap tenang. Kenapa? Karena Rasul tahu kemenangan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab banyaknya jumlah, bukan sebab kuatnya, tidak, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasul tenang jiwanya. Tidak gaduh seperti ini ya. Kita menghadapi masalah itu harus dengan tenang, situasi yang tenang kalau kita punya masalah. Ya, corona seperti ini kita hadapi dengan tetap berikhtiar, ya, tapi hadapi dengan tenang, ya, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wa summa anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa alal mu'minin wa anzala junudan, ya. Allah turunkan malaikat-malaikatnya, ya. Allah turunkan malaikatnya untuk menolong kita semua, ya. Wa anzala junudan lam tarauha, ya, kita tidak bisa melihat. Allah turunkan kemenangan tadi, kita tidak bisa melihat. Pertolongan Allah tidak bisa kita lihat, ya. Wa anzala junudan, Allah berikan tentara. Wa azzabal ladzina kafaru, dan orang-orang yang masih ingkar kepada Allah, yang tidak percaya bahwa kemenangan itu hanya dari Allah, Allah berikan azabnya. Wa dzalika jazaa'ul kafirin. Kalau kita masih tidak percaya bahwa Allah, kita masih ingkar terhadap janji Allah, ya kita masih berat tentunya, ya, mendapatkan kemenangan. Kita suatu saat juga kalau masih ingkar terus, ya, masih ada jiwa-jiwa keingkaran kepada Allah, kita akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ya. Demikian adik-adikku tercinta kaum muslimin dimanapun kita berada, mudah-mudahan cerita yang sedikit ini, ya, dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa mengambil pelajaran yang berharga dari kisah ini, ya. Kita akhiri sama-sama. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.